Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan Syarudin dari Prodi Teknik Industri angkatan 2025. Yang pertama ada judul, yaitu penetapan pengetahuan terkait pajak harta warisan. Setiap penambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak. Dalam UU 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam pasal di atas, pajak kita garis bawahi dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak. Adapun pertanyaan, harta yang ditinggalkan memiliki seseorang yang meninggal pasti akan diwariskan kepada para ahli warisnya. Warisan meliputi semua jenis harta, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta yang diwariskan kepada ahli waris dapat menambah kekayaannya. Apakah harta warisan tersebut dikenakan pajak? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat melihat aturan dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008 pada pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa harta warisan merupakan bukan objek pajak, walaupun warisan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris, namun tidak merupakan objek pajak. Warisan yang dimaksud ini adalah meliputi semua jenis harta, baik itu harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ahli waris yang memberikan akta kematian atau surat wasiat kepada perbankan atau lembaga keuangan tempat menyimpan kekayaan, maka harta warisan tidak dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Walaupun warisan dikategorikan sebagai bukan objek pajak, maka harus dihentikan warisan itu sudah dibagi atau belum. Kewajiban baru timbul ketika warisan tersebut mendatangkan penghasilan. Adapun warisan belum dibagi dan warisan yang sudah dibagi. Warisan yang belum dibagi artinya warisan ini masih atas nama pewarisnya. Apabila pewaris memiliki NPWP, maka si pewaris masih berkewajiban untuk membayarkan pajak dan melaporkan hartanya di SPT tahunan, di mana dalam hal ini harus diwakilkan oleh ahli waris. Sebagai contoh, waris merupakan perkebunan sawit yang menghasilkan TBS, tanda buah segar, yang berpotensi menjadi keuntungan ketika dijual dan merupakan objek pajak. Aturan ini menciptakan rasa keadilan. Yang memiliki tambah kemampuan ekonomis harus membayar pajak, yang lebih mampu membayar pajak lebih tinggi. Jika warisan tersebut sudah dibagi, maka warisan tersebut bukan merupakan objek pajak lagi, dan ahli waris tersebut terbebas dari pembayaran pajak atas harta warisan tersebut. Syarat suatu harta bergerak maupun harta tidak bergerak tidak dikatakan sebagai warisan. Yang pertama, harta bergerak maupun tidak bergerak yang diwariskan tersebut telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahun SPT pewaris. Yang kedua, pajak terhitung, jika ada, harus dilunasi terlebih dahulu. Jika kedua syarat di atas tidak dapat dipenuhi oleh pewaris, maka warisan tersebut ketika diwariskan tidak lagi merupakan bukan objek pajak, melainkan menjadi objek pajak. Bagaimana jika warisan yang diwariskan belum dilaporkan ke dalam SPT sebelum oleh pewaris? Jika ternyata harta warisan tidak dilaporkan dalam SPT pewaris, bisa saja warisan tersebut
tetap menjadi yang bukan merupakan objek pajak, namun harus dengan syarat bahwa penghasilan si pewaris di bawah PTKP penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tindakan memiliki kewajiban untuk pungut atau menyetorkan pajak penghasilan. Dengan kata lain, ketika ahli waris menghasilkan di bawah PTKP mendapat warisan, maka warisan tersebut merupakan bukan objek pajak. Warisan dilaporkan bukan harus setor pajak. Rekening yang dimiliki oleh seorang yang telah wafat tidak wajib dilaporkan sepanjang lembaga keuangan telah menerima akte kematian dari surat wasiat dari sang pemilik. Meskipun bukan objek pajak, harta warisan lebih dari 1 miliar yang belum terbagi tetap harus dilaporkan dalam bentuk surat pemberitahuan SPT. Pelaporan ini merupakan bagian dari Common Reporting Standard atau CRS sebagai standar penerapan era keterbukaan informasi keuangan. Artinya, selama warisan masih atas nama dan milik pewaris, maka diwajibkan melaporkan hartanya di SPT tahunan. Ketika warisan tersebut telah dibagi kepada ahli waris, telah dibalik nama kepada ahli waris, maka warisan tersebut menjadi tambahan penghasilan bagi ahli waris. Hal ini harus dilaporkan sebagai harta ahli waris dalam SPT tahunannya. Apabila warisan tersebut masih memiliki potensi belum terbayar potensi pajak, maka ahli waris harus membayar pajak yang dihitung sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan di Indonesia. Ketika Anda mendapatkan warisan dari orang tua Anda, periksalah kewajiban perpajakan atas harta tersebut. Apabila harta tersebut masih tertunjang pajak, silakan lakukan penyetoran pajak atas harta tersebut atas nama pewaris. Apabila sudah memastikan bahwa harta waris sudah tidak tertanggung pajak atau pajak harta tersebut sudah sepenuhnya terbayarkan, silakan laporkan dalam surat pelaporan tahunan Anda. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.